Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hamdan yafi limahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Daulah Ayyubiyah. Untuk absen seperti biasa, langsung bisa diketik di grup WA nama sama nomor absen. Juga jangan lupa mengisi absen di LMS di website sekolah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diparingi kelancaran dalam pembelajaran kali ini serta diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran kali ini. Baiklah, langsung saja kita baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Kemudian kita panjatkan Fatihah. Pertama kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga orang-orang yang mengikutinya dengan benar ila yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, kita khususkan kepada kedua orang tua kita, juga guru-guru kita. Semoga diparingi keberkahan dalam umur, rezeki, dan ilmu, serta ilmu yang kita dapatkan dari beliau-beliau menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kemudian yang sudah mendahului kita, semoga dilapangkan dan diterangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan diterima amal baiknya semasa hidup. Dan juga kepada leluhur kita, juga kepada pendahulu mahasiswa hadal madrasah, semoga dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan diterima amal baiknya selama hidup. Kemudian yang terakhir kita khususkan kepada diri kita masing-masing, semoga dibukakan pintu hati dan akal pikiran kita supaya mudah dalam melakukan pembelajaran dan memahami materi pembelajaran serta ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihin niyah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah, langsung saja kita kepada materi pembahasan, yakni mengenai Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah merupakan daulah Islamiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Daulah Ayyubiyah diambil dari nama belakangnya, yakni Al-Ayyubi,
yang dinisbatkan kepada nama kakeknya Ayyub. Salahuddin terkenal dengan julukan Saladin. Ini berkaitan tentang perang salib yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Kemudian berdirinya Daulah Ayyubiyah berhubungan dengan rentetan sejarah peradaban Islam, dimulai dari keruntuhan dinasti atau Daulah Abbasiyah yang dimanfaatkan oleh dinasti-dinasti atau daulah-daulah kecil untuk mendirikan pemerintahan. Salah satunya yakni Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah merupakan daulah Islamiyah yang bermadhab Syiah. Pertama-tama masa pemerintahan Daulah Fatimiyah berpusat di Kairawan, Tunisia. Kemudian pada pemerintahan Jauhar Asyikli berpindah tepat ke Kairo, Mesir. Kemudian pada perkembangannya, salah satu khalifah membangun sebuah Masjid Al-Azhar, yang kemudian dialihfungsikan menjadi madrasah atau universitas yang hingga kini terkenal, yakni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Itu merupakan pencapaian prestasi yang luar biasa pada masa dinasti Fatimiyah. Kemudian khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, Khalifah Al-Adid Billah, pada masa pemerintahnya terjadi perang salib. Kemudian Gubernur Syria Nuruddin Zangi mengutus panglima perang Asaduddin Syirkuh dan saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi untuk ikut dalam pertempuran melawan tentara salib ke Mesir. Tetapi salah satu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah berkhianat dan bersekongkol dengan tentara salib, yakni Perdana Menteri Syawar. Kemudian beliau ditangkap dan diambil alih posisinya oleh Asaduddin Syirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir dan berkuasa selama 2 bulan. Kemudian beliau wafat dan digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu bertepatan dengan wafatnya khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, yaitu Al-Adid Billah. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mendeklarasikan berdirinya dinasti Ayyubiyah. Berdirinya dinasti Ayyubiyah didukung oleh mayoritas penduduk Mesir yang bermadhab Sunni, sehingga ideologi pemerintahan diganti dari sebelumnya pada masa dinasti Fatimiyah bermadhab Sunni diganti dengan kebalik. Ya, sebelumnya pada masa dinasti Fatimiyah bermadhab Syiah, kemudian diganti dengan Sunni pada masa Daulah Ayyubiyah. Kemudian perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, yang pertama pada bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi beserta khalifah-khalifah lainnya membangun sistem irigasi untuk pengairan, waduk, dan bendungan yang mendukung sistem perairan ke kebun-kebun dan pertanian warga, sehingga dengan hal tersebut panen melimpah seperti gandum, kurma, dan gula. Kemudian yang kedua, pada sistem militer dan pertahanan. Militer dan pertahanan Daulah Ayyubiyah sangat kuat karena diperkuat oleh tentara barbar
tentara Turki dan juga tentara Afrika. Juga peralatan sangat memadai seperti pedang dan panah, memiliki tentara berkuda, juga memiliki menggunakan elang sebagai tilik sandi dalam peperangan. Kemudian juga dibangun benteng-benteng yang kokoh. Dan salah satu bentengnya, benteng Qol al-Jamal, dibangun dengan bahan bakunya diambil dari piramida Giza. Kemudian benteng-benteng lain yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta raja serta barang-barang bersejarah, yang salah satunya adalah surat dari Rasulullah kepada pemimpin penguasa Mesir pada zamannya, yakni Makaukis. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah di bidang pendidikan. Pendidikan berpusat di Damaskus dengan mendirikan madrasah-madrasah. Salah satu madrasah yang didirikan adalah Madrasah As-Salahiyah. Kemudian madrasah-madrasah pada masa Daulah Ayyubiyah mengikuti sistem pendidikan pada masa Nizamiyah, pada masa Perdana Menteri Nizamul Muluk saat pemerintahan Daulah Abbasiyah dahulu pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Perkembangan pendidikan juga salah satunya di pendidikan kedokteran. Terdapat rumah sakit yang tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai tempat belajar tentang ilmu kedokteran. Kemudian juga perkembangan pendidikan di bidang sastra pada masa Daulah Ayyubiyah melahirkan kaligrafi dan gaya kufi yang dikembangkan menjadi kaligrafi bergaya ASCII. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas di bab selanjutnya. Ya, untuk materi pembelajaran hari ini hanya sekian. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di buku. Kemudian untuk tugas hari ini, kalian membuat peta konsep dan rangkuman. Kalian baca materi bab 3, ambil poin-poin pentingnya, kemudian jadikan peta konsep, kemudian dijadikan rangkuman. Kalian ambil isi pokok pembahasannya, kemudian kalian tulis dengan menggunakan bahasa sendiri, menggunakan kalimat susunan kalian sendiri, tidak mencetek plek dari buku. Terima kasih. Ya, untuk pembelajaran hari ini mungkin hanya sekian. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi absen, juga mengerjakan tugas. Tugasnya itu saya beri waktu 3 hari untuk batas pengerjaannya. Dikumpulkan 3 hari lagi. Dikumpulkan langsung di WA grup dalam bentuk PDF. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.